Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Santika. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B dengan NIM 21033277078. Saya dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan kesehatan dengan penyakit tuberkulosis paru atau TBC dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Pendidikan kesehatan tentang penyakit tuberkulosis paru. Yang pertama ada definisi. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan disebut sebagai bakteri tahan asam. Sebagian besar bakteri TB menyerang paru atau TB paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lainnya atau TB ekstra paru. Kedua, penyebab TBC. Penyakit TB dapat menyebar melalui percikan ludah seperti saat berbicara, batuk, dan bersin. Umumnya, penularan TB membutuhkan kontak waktu yang dekat dan lama. Namun, semakin lama seseorang berinteraksi dengan penderita TBC, maka semakin tinggi resiko penularan penyakit ini. Bakteri TBC dapat berkembang menjadi aktif kepada seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Akan tetapi, penularan TBC tidak semudah penyakit flu, sehingga seseorang tidak akan tertular TBC apabila berjabat tangan dengan penderita TBC. Yang ketiga ada proses terjadinya TBC. Penularan TBC umumnya melalui udara. Ketika penderita TBC memercikkan ludah atau dahak dan lendir saat batuk dan bersin, bakteri TB akan ikut keluar lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Tuberkulosis atau bakteri Mycobacterium tuberculosa, penyakit ini sering menyerang paru-paru. Namun ada organ lain yang juga dapat terserang melalui penyakit TBC, yaitu tulang belakang, kelenjar getah bening, kulit, ginjal, dan selaput otak. Yang keempat ada gejala tuberkulosis. Pengidap tuberkulosis laten atau tidak aktif umumnya tidak akan mengalami gejala apapun. Meskipun demikian, bakteri sudah ada berada dalam tubuh. Akan tetapi, bakteri dalam tubuh tidak menyebabkan kerusakan apapun. Saat bakteri mulai aktif, kondisi inilah yang memicu gejala pada pengidap tuberkulosis. Tuberkulosis umumnya menyerang paru-paru dan gejala utama batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Batuk yang terjadi juga kadang mengeluarkan dahak berwarna karat atau batuk darah. Pengidap TB juga biasanya akan kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan yang disertai demam, keringat malam hari, dan kelelahan. Jika infeksi tuberkulosis pada paru telah menyebabkan kerusakan pada paru, akan timbul gejala sesak napas. Yang kelima ada komplikasi penyakit yang dapat terjadi pada organ tubuh. Yang pertama ada kerusakan otak. TBC adalah penyakit yang menular melalui udara dan biasanya berimbas pada paru-paru. Bila tidak ditangani segera, bakteri yang menyebabkan penyakit ini dapat mengalir pada darah sehingga dapat merusak organ tubuh yang lain. Terkadang bakteri ini akan berpindah ke sekeliling otak dan cincin tulang belakang. Inilah yang disebut dengan tuberkulosis. Komplikasi yang terjadi pada otak ini bisa menyebabkan hilangnya kemampuan mendengar, meningkatkan tekanan pada otak, kerusakan otak, stroke, dan bahkan kematian. Kedua, gangguan mata. Gangguan mata
Ini merupakan kasus yang jarang terjadi. Di Amerika sendiri, kasus ini hanya terjadi pada 1-2% pengidap TBC. Bakteri TBC menyerang mata baik dengan infeksi langsung ataupun tidak langsung. Konjungtiva atau kornea dan sklerea adalah bagian utama mata yang mudah diserang. Akibatnya, pandangan mengabur dan mata yang tiba-tiba sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga ada kerusakan tulang dan sendi. Kerusakan tulang dan sendi juga dapat menyerang tulang dan sendi. Kasus TBC menyerang tulang dan sendi ini ditemukan hingga 35%. TBC dapat menyerang bagian tulang manapun, meskipun paling sering menyerang tulang belakang. TBC pada tulang dan persendian ini juga menyebabkan komplikasi yang lain, diantaranya timbulnya infeksi, penyakit saraf, rusaknya bentuk tulang belakang, suara yang paru, hingga gangguan menelan. Yang keempat, kerusakan hati. Kerusakan hati juga dapat menyerangi hati melalui mekanisme yang sama, yaitu diangkut oleh aliran darah. TBC pada hati dapat menyebabkan komplikasi lain, diantaranya jaundice atau menguning kulit dan lapisan mukosa dan sakit di area perut. Kelima ada kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal TBC pada ginjal dapat menyebabkan komplikasi lain seperti penumpukan kalsium pada ginjal atau mengindikasikan bahwa fungsi ginjal menurun. Hipertensi, pembentukan jaringan yang bernanah dan menyebar pada ginjal, sampai tahap yang parah yaitu terjadinya gagal ginjal. Keenam ada kerusakan jantung. Kerusakan jantung TBC pada jantung merupakan kasus yang terjadi pada sekitar 1-2% pasien. Bakteri akan menyerang perikardium, juga mungkin miokardium atau bahkan kantung jantung. Jika dibiarkan terus-menerus, TBC jantung dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, langkah pencegahan TBC. TBC memang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang benar dan tepat tentunya. Secara umum, pengobatan TBC saat ini dijalankan dengan memberikan beberapa jenis antibiotik kepada pengguna dengan dosis yang tepat, serta dalam jangka waktu tertentu. Vaksin juga diberikan sebagai langkah pencegahan. Vaksin ini disebut dengan vaksin BCG, dan vaksin jenis ini di Indonesia telah diberikan pada bayi-bayi yang belum berusia 2 bulan, serta masuk dalam imunisasi dasar. Langkah pengobatan serta pencegahan TBC sangatlah penting untuk dilakukan. Penularan yang relatif cukup mudah, yakni melalui pernapasan. Selanjutnya yaitu ada pola diet untuk pasien tuberkulosis paru atau TBC. Konsumsi sayuran berdaun hijau gelap seperti kangkung dan bayam. Perbanyak konsumsi biji-bijian utuh seperti pasta gandum, roti, dan sereal. Makanan sayuran yang antioksidan dan berwarna cerah seperti wortel, paprika, labu, dan tomat. Ganti sumber lemak dengan yang lebih sehat. Selanjutnya, tahap pengobatan TBC, yaitu tahap awal atau intensif, berlangsung sejak mulai pengobatan hingga 2 bulan, di mana pasien TBC diwajibkan meminum obat setiap hari. Tahap lanjutan sejak bulan kedua hingga bulan ke-6 atau lebih. Pada tahap ini, pasien hanya diwajibkan meminum obat 3 kali seminggu. Kedua tahapan di atas, jika di total, berlangsung minimal 6 bulan, bahkan bisa lebih sampai 12 bulan. Namun, pengobatan ini tergantung pada berat ringannya penyakit TBC yang diderita oleh pasien dan ditemukan oleh tenaga kesehatan yang sudah meninggal. Mungkin cukup sekian materi pendidikan kesehatan tentang tuberkulosis paru yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.